Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Di mana Siska yang mendapat surat somasi dari Laisa ini sangat kebingungan ya guys. Tante Monik pun menelpon Helmi untuk meminta bantuan kepada Helmi agar mengurusi pengaduan somasi Laisa ini terhadap Siska. Helmi yang setia pun mendatangi rumah Siska untuk mengurusi masalah Siska nih guys. Namun Siska yang keras kepala ini marah kepada semua orang karena semua orang Siska merasakan kalau sudah menyalahkan Siska. Namun Tante Monik dan Bu Arnas membujuk Siska kalau mereka tidak menyalahkan Siska, tapi agar Siska segera move on saja dari Raihan karena istrinya marah kepada Siska sehingga Siska diadukan ke polisi. Jika benar saja itu adalah Leo, kenapa Leo sampai setega itu mengadukan Siska? Namun Siska yang keras kepala ini pergi meninggalkan keluarganya dengan alasan akan bekerja. Namun yang namanya Siska lagi dalam masalah besar. Di tempat kerja Siska bukannya bekerja malah melamun. Helmi yang selalu setia menyusul Siska ke tempat kerjanya dan menasihati Siska agar Siska segera move on dari Leo nih guys. Namun Siska masih keras hatinya dan mengatakan kepada Helmi kalau Helmi benar-benar sayang kepadanya, Helmi harus membuktikan kalau Raihan itu bukanlah Leo. Apakah Helmi mau melaksanakannya, kata Siska kepada Helmi. Helmi yang sangat cinta kepada Siska ini pun menuruti kemauan Siska untuk menyelidiki kebenaran tentang Raihan. Dan di scene yang berbeda, Leo marah kepada Tante Marissa karena sudah menyuruh Laisa untuk mengadukan Siska nih guys. Dan memori ingatan Leo pun kembali teringat di saat sebelum ia kecelakaan dulu kalau Tante Marissa ini sangat membenci Siska. Namun Tante Marissa pura-pura dalam perjalanan dan segera menutup telepon dari Leo. Leo sangat kesal dengan tingkah ibunya ini yang tidak mau berterus terang kepada dirinya nih guys. Dan di scene selanjutnya juga Laisa yang memang tahu kalau Siska belum menikah dengan Helmi ini mengatakan kepada Leo agar Leo melupakan Siska karena Siska sudah menikah dengan Helmi ya guys. Rupanya ini masalah hubungan Leo dan Siska akan semakin rumit karena Laisa selalu mempengaruhi Leo untuk melupakan Siska demi ambisi cintanya kepada Leo. Sementara itu Helmi juga sudah datang lagi ke rumah Leo untuk mengintai kebenaran Leo ini adalah Raihan atau Raihan bukanlah Leo. Dan Helmi menyuruh orang untuk menggerebek rumahnya rumahnya Laisa. Dan ketika itu juga rumah Laisa dan Leo pun diacak-acak oleh warga. Mereka ingin membuktikan kalau Laisa dan Leo ini bukanlah pasangan suami istri. Namun tiba-tiba saja si nek lampir Tante Marissa yang jahat ini datang membawa buku nikahnya Leo dan Laisa. Dan di sana tertulis kalau Laisa adalah istrinya Raihan nih guys, sehingga masa pun bubar. Namun Helmi yang melihat kejadian ini sangat meyakini kalau Leo itu adalah Raihan.
karena ia tahu Tante Marissa ada di sana. Seandainya Raihan itu bukanlah Leo, tidak mungkin Tante Marissa ada di sana. Helmi pun berpikir ini pasti adalah siasat Tante Marissa dan Leo untuk menutupi kebenaran tentang Leo. Dan hal ini Helmi beritahukan kepada Bu Arnas. Helmi mengatakan kepada Bu Arnas kalau ternyata Raihan itu benar adalah Leo. Dan Bu Arnas pun bersedih melihat nasib anaknya ini guys, karena kemungkinan Helmi mendekati Siska akan jauh kalau seandainya saja Siska tahu Helmi itu adalah Leo. Sementara itu Siska yang sedang kelelahan menunggui Leora di rumah sakit akhirnya tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi kalau Leo datang dan menggendong Leora keluar. Siska pun mengejar Leo, namun Siska terjatuh dari kursinya. Rupanya ia tersadar kalau saat ini Siska sedang memimpikan Leo. Di scene selanjutnya ketika Siska kembali bekerja, Siska kembali melamun di dalam pekerjaannya nih guys. Dan Helmi pun kembali menggoda Siska. Helmi mengatakan kepada Siska jika Siska tidak bekerja profesional, lebih baik Siska pulang saja karena akan mengganggu karyawan yang lain dan membuat karyawan yang lain cemburu. Namun Siska menolak permintaan Helmi. Helmi menggoda Siska kembali dengan mengatakan kalau Siska tetap diam saja, Helmi akan menjerit dan mengatakan semua orang kalau Helmi akan. Namun Siska marah ini langsung melemparkan sepatunya kepada Helmi. Hal ini dilihat oleh Leo dan Laisa, yang ternyata Leo dan Laisa yang saat itu akan ke tokonya Helmi nih guys. Apalagi ketika Helmi sedang memasangkan sepatu di kakinya Siska. Melihat kejadian ini hati Leo sangat hancur lebur dan terluka. Leo yang tak tahan melihat kemesraan antara Siska dan Helmi ini langsung pergi meninggalkan tokonya Helmi. Namun Laisa mengejar Leo dan mengatakan kepada Leo agar Leo harus kuat melihat kemesraan antara suami dan istri. Di sini Laisa tetap berbohong kepada Leo kalau sebenarnya Siska dan Helmi itu tidaklah menikah nih guys, agar hubungan Siska dan Leo semakin jauh. Dan ketika Leo kembali ke tempat itu, Laisa dan Leo mengatakan kepada Helmi dan Siska kalau mereka akan memutuskan hubungan pekerjaannya di kantornya Helmi. Siska yang melihat Leo kembali pun sangat terkejut dan kembali mengatakan kalau ia adalah Leo dan bukan Raihan. Namun Leo bersikeras dan bersikukuh mengatakan Raihan ya guys, sambil pergi meninggalkan tempat itu. Dan tidak lupa Laisa pun mengatakan kepada Siska untuk bertemu kembali di pengadilan atas tuntutannya kepada Siska. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Siska dan Laisa kembali bertemu di pengadilan dan Siska akan dituntut atas perlakuan yang tidak pernah Siska lakukan. Kemungkinan juga Siska akan dipenjara. Duh, kejamnya ya guys, suami seperti Leo ini menyuruh orang lain dan setuju dengan orang lain untuk memenjarakan istrinya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.